Apakah kata Alkitab mengenai kasih karunia dan hukum? Apakah kasih karunia batalkan hukum? Tidak demikian. Roma 3 ayat 21 katakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Jadi hanya melalui imankah kita bisa diselamatkan? Sementara Taurat dibatalkan? Ayat 31 katakan, jika demikian adakah kita batalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Roma 7 ayat 7. Karena melalui hukumlah kita mengenal apa itu dosa. Jadi fungsi hukum adalah bagus, yaitu untuk menyatakan bahwa kita, yaitu kedagingan kita lah yang terjual di bawah dosa, dikekang oleh dosa. Hukum tidak akan menyelamatkan, namun fungsinya hanya untuk mengingatkan kepada kita betapa kudusnya Tuhan itu. Hukumlah yang membukakan mata kita betapa jijiknya dosa ini. Dan hukumlah yang akan mengingatkan kita bahwa kita ini lemah, berdosa, najis, dan perlu pengampunan setiap hari dan pertolongan dari seorang penebus. Karena tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan untuk selamat. Kasih karunia, keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan dengan kasih karunia-Nya sudah memberikan kita, membenarkan kita, membebaskan kita dari tuntutan dosa. Jadi hukum justru adalah kasih karunia yang terbesar yang Tuhan telah berikan pada kita. Cara satu-satunya jalan mengetahui kita ini berdosa adalah melalui hukum. Jangan alergi terhadap hukum, karena hukum itu baik. Walaupun kata hukum ini cenderung negatif dan cenderung membebani, namun itulah karunia Tuhan yang terindah dan pemberian Tuhan yang dahsyat. Dengan hukumlah kita mengetahui betapa malangnya nasib kita ini. Kasih karunia tidak bisa membatalkan hukum, justru menegakkannya. Kita bersyukur pada Tuhan yang membuat hukumnya jelas kepada manusia dan dunia yang berdosa ini.